Bagaimana cara menghilangkan sombong? Begini, cara menghilangkan sombong, kalau kata Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim, beliau mengatakan begini. Kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa tahajud, itu dari siapa? Dari Allah atau dari kita? Artinya kalau kita merasa kita bisa tahajud itu nikmat Allah, apa yang kita sombongkan? Yang pertama kata Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nomor dua, orang baik itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, cara menghilangkan sombong itu selalu melihat orang lain dari sisi positifnya. Ini penting. Coba jangan perhatikan, ini penting. Prinsip sampean biar nggak gampang ujub, nggak gampang sombong. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lihatlah semua orang itu dari sisi positifnya. Kata beliau, kalau kamu orang yang tidak punya ilmu, lihat orang yang lebih berilmu, lihatlah ilmunya. Karena bagaimanapun Allah itu mengangkat seorang dengan ilmunya. Sebaliknya kalau kamu posisi orang yang punya ilmu, lihat orang yang nggak punya ilmu, lihatlah sisi positifnya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga orang berilmu kalau bermaksiat, maka Allah lebih murka dibandingkan orang yang nggak tahu tapi maksiat. Bukan enak, orang yang punya ilmu lihat orang yang nggak punya ilmu, masya Allah dia mungkin maksiat karena belum tahu ilmunya. Aku maksiat, udah cek tidak pantas sih. Jadi orang yang punya ilmu tidak akan meremehkan orang yang tidak punya ilmu. Yang tidak punya ilmu tidak akan meremehkan yang berilmu karena dilihat dari sisi positif. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kedua, kalau kamu melihat orang yang ahli ibadah, kok ibadahnya jauh di atasmu, lihatlah ibadahnya. Karena bagaimanapun juga kedekatan seseorang dengan Tuhannya itu ditentukan dengan ibadahnya. Sebaliknya, kalau kamu ahli ibadah, lihat orang yang enggak ahli ibadah, maka jangan pernah merasa di atasnya. Kenapa? Siapa yang menjamin ibadahmu istiqomah? Siapa yang menjamin Allah akan kemudian menjadikan kau orang yang istiqomah ahli ibadah? Belum tentu orang yang sekarang tidak ibadah, belum tentu orang yang sekarang maksiat, dia maksiat selanjutnya karena hidupnya masih koma belum titik. Selagi hidupnya masih koma belum titik, masih ada kemungkinan baik. Betapa banyak orang yang sekarang maksiat, 10 bulan mendatang dia tobat, ibadahnya mengalahkan kita yang sebelumnya ahli ibadah. Makanya yang tidak ibadah lihat yang ahli ibadah baik, lihat yang tidak ibadah juga baik. Sampean lihat teman samanya tahajud, sampai melihat tahajudnya. Sampean lihat orang yang sampean tahajud, lihat orang yang tidur, jangan lihat tidurnya. Lihatlah orang yang tidur itu dengan tidur tidak maksiat. Ada orang tidur maksiat, berarti tidur itu baik atau enggak? Baik. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau engkau lihat orang yang lebih dewasa, yang lebih tua, lihatlah tuanya, berarti sujudnya lebih dahulu dibandingkan engkau. Sebaliknya ketika engkau melihat orang yang lebih muda, melihat orang yang lebih di bawahmu umurmu, lihatlah dosanya. Yopo sing tuwek dosane disian. Paham ya? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan ketika engkau melihat orang non muslim, jangan pernah sombong merasa lebih baik dibandingkan dia. Kenapa? Karena siapa yang menjamin imanmu dibawa sampai mati? Siapa yang menjamin sekarang dia non muslim oleh Allah tidak dikasih hidayah? Bisa jadi waktunya terbalik. Na'udzubillah, kita yang punya iman tidak dibawa imannya sampai meninggal. Dia yang kemudian kita cela karena kekufurannya, bisa jadi sebelum meninggal dia oleh Allah dikasih hidayah. Jadi cara paling ampuh untuk mengkikis kesombongan dan ujub, satu, lihatlah apa yang kita peroleh itu murni dari Allah. Nomor dua, lihatlah orang lain dari sisi positif. Paham ya? Boleh. Ada lagi?